Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini di tugas 1.3.A.3 mulai dari diri di modul 1.3 dengan tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Suharyono. Saya dari SMP Negeri 1 Suboh. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Situbondo. Di sini saya akan menggambarkan mengenai murid yang saya dambakan 5-10 tahun mendatang. Di sini saya akan memaparkan imajiku tentang murid di masa depan. Lingkungan yang bersih dan nyaman serta aman merupakan impian saya. Karena dengan lingkungan yang bersih, nyaman, serta aman sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran. Dengan lingkungan yang mendukung, pastinya murid akan tentram di sekolah dan belajarnya akan menjadi nyaman. Yang menjadi impian saya tentang lingkungan adalah lingkungan yang rindang, bersih, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas, sehingga hal ini dapat mendukung anak-anak dalam proses belajarnya. Selain lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, tentram, rindang, dapat mendukung di dalam proses pembelajaran. Hal yang penting lagi adalah mengenai sarana prasarana yang menjadi impian saya untuk yang akan datang 5-10 tahun yang akan datang adalah sarana prasarana yang memadai. Dengan sarana dan prasarana yang memadai ini pastinya akan mendukung di dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam belajar apapun, prasarana yang kita inginkan ada, maka dengan hal itu menjadi kenyamanan kita di dalam proses belajar mengajar. Apabila kita mau masuk ke dalam proses pembelajaran, yang saya impikan adalah anak yang pastinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai akhlak yang baik. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, yang saya impikan itu anak-anak khusyuk di dalam berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang menjadi impian saya untuk ke depan, anak-anak menjadi aktif di dalam proses pembelajaran. Untuk menjadi aktif pastinya anak-anak ini agar supaya dapat berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, ya, berinteraksi dengan baik, pastinya kita bisa menggunakan model komunikatif di dalam kelompok itu bisa kita bentuk, ya. Jadi anak yang di atas rata-rata ada dalam satu kelompok, anak yang di rata-rata ada di dalam kelompok itu, dan ada anak juga yang di bawah rata-rata. Jadi yang di atas rata-rata itu dapat menjadi tutor bagi teman-teman yang lainnya di dalam satu kelompok, sehingga hidup anak-anak dapat berkomunikasi, berkolaborasi, berinteraksi antara satu dan lainnya. Itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak aktif di dalam kelas. Di dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru adalah memfasilitasi anak-anak dalam kelompok. Jadi kita sebagai fasilitator memfasilitasi anak-anak baik di dalam kelompok. Ini merupakan impian saya. Bagaimana untuk ke depan itu kita akan lebih baik lagi di dalam melayani anak. Pelayanan anak itu pastinya sangat penting. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat pikiran kita, bagaimana di dalam proses pembelajaran itu menjadi baik, menjadi hidup. Jadi antara siswa dengan siswa dapat berinteraksi dengan baik, siswa dengan guru dapat berinteraksi dengan baik dan
hal yang sangat penting sekali yang saya impikan itu mengenai murid-murid saya adalah murid-murid yang tawadhu, murid-murid yang mempunyai sopan santun, murid-murid yang mempunyai akhlak yang baik, baik kepada guru ataupun kepada orang tua. Jadi yang saya impikan adalah murid-murid yang sebelum berangkat ke sekolah ataupun yang pulang dari sekolah, mereka dapat bertawadhu kepada tuanya, salaman kepada orang tuanya, karena hal itu sangat penting dilakukan untuk melatih diri sebelum mungkin menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Adapun yang sangat penting untuk dilakukan lagi adanya komunikasi antara orang tua dan guru. Jadi orang tua dapat menanyakan tentang perkembangan belajarnya anak kepada guru, dan guru juga dapat menyampaikan apa-apa yang menjadi suatu permasalahan ataupun suatu peningkatan dari proses belajar anak tersebut pada waktu di sekolah. Sehingga di sini pihak sekolah dapat menyampaikan kepada murid yang melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, guru dapat menyampaikan tentang perkembangan belajar anak tersebut di sekolah. Saya merasakan sangat senang sekali apabila ada orang tua dapat melakukan pendidikan di rumah tatkala putra-putrinya belajar. Karena dengan pendampingan tersebut, anak akan merasa aman, merasa terarah, dan merasa hangat di dalam belajarnya karena didampingi oleh orang tuanya. Saya sangat yakin sekali dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, bersih, dan rindang, serta sarana prasarana yang lengkap atau yang memadai, dan proses pembelajaran yang efektif serta kerjasama antara orang tua dan sekolah, dan dengan akhlak anak-anak yang baik, saya yakin dan percaya ini merupakan atau menjadi impian saya, yaitu anak yang dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan sekolah yang lebih tinggi, mereka dapat mengimplementasikan ilmunya, jadi dapat berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Itu yang merupakan impian saya. Impian saya adalah anak yang soleh, soleha, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dapat mengimplementasikan ilmunya di berbagai macam bidang-bidang yang diambil oleh mereka. Setelah mereka dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, adapun impian saya yaitu anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbudi pekerti luhur. Jadi setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan yang lebih tingginya, mereka dapat menjadi apapun yang menjadi cita-cita mereka, yang menjadi cita-cita anak-anak, yang menjadi cita-cita murid-murid saya. Saya mempunyai impian anak-anak itu ada yang menjadi tentara, menjadi arsitek, menjadi politikus, sehingga dapat mempunyai kehidupan sejahtera dan hidupnya nyaman, tentram, bahagia. Itu merupakan impian saya sebagai guru. Saya sebagai guru sangat mengimpikan selain apa yang
tadi saya sampaikan. Jadi anak-anak selesai melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jadi mereka ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi dokter, kiai, atau pemuka agama, atau penceramah agama, ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi duta. Jadi mereka ini, murid-murid saya ini dapat mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mereka ini dapat mengisi kemerdekaan bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia ini dapat maju dan lebih maju untuk kedepannya. Di penghujung tugas ini, yang saya impikan adalah anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah. Serta yang menjadi impian saya adalah suasana lingkungan sekolah yang aman, tentram, indah, bersih, yang dapat mendukung proses pembelajaran dan proses tumbuh kembang anak. Adapun hal lain yang merupakan impian saya adalah sarana prasarana yang memadai. Hubungan orang tua dengan sekolah itu sangat baik. Orang tua dapat melakukan pendampingan di rumahnya, baik pada waktu anak belajar ataupun pada waktu hal-hal di mana anak tersebut membutuhkan pendampingan orang tua. Yang sangat penting lagi yaitu proses belajar mengajar yang efektif, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang saya impikan lagi, anak-anak dapat melanjutkan ke pendidikan yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga anak-anak dapat mengisi kemerdekaan ini dengan dapat menjadi apa yang mereka inginkan, sebagai contoh menjadi tentara, polisi, arsitek, politikus, perbankan, guru, dosen, ataupun presiden. Ini merupakan impian saya, sehingga mereka dapat mengisi kemerdekaan ini dan dapat menjadikan negara ini lebih maju. Terima kasih dan saya akhiri. Wallahul